Arom, apa yang kira-kira ingin ditanyakan terkait agama Islam ataupun tentang apologetik atau teologi dan kristologi, Dek? Silakan. Ya, thank you. Kemarin itu ada nanya ke Tante Mika, tapi tadi minta maaf dulu, soalnya ada yang nelpon tadi, makanya turun dulu. Itu kemarin saya nanya, suara saya bagus nggak sih? Lumayan. Kalau di Kristen kan yang kita kenal anak Abraham itu kan Ishak ya, Buni Rifa ya. Jadi dari keturunan Ishak itulah lahir utusan-utusan Bapak ya, utusan-utusan Bapak, termasuk di kitab, yaitu Yesus adalah utusan Bapak. Yohanes 17 ayat 3. Kemarin Tante Mika bilang roh kebenaran itu merujuk ke Muhammad, sedangkan Nabi tidak ada yang datang di luar dari Israel. Itu kenapa harus larinya ke sana, Bu Nilva? Oke. Dari Ismail kan? Oke. Siap. Saya harus luruskan dulu paradigma yang keliru di Dinda Arum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Naik ketik 1. Kalau ada hoten yang naik ketik 1, banyak kali yang minta permintaan. Malam Bang Arom. Malam. Bukan ruwet Bang Ben. Mungkin dia yang nggak memahami pengajaran Yesus saja Bang Ben. Orang dia bilang gini Bang, pejabat surga itu semuanya Tuhan. Ditanya siapa aja pejabat surga, ada malaikat, ada para nabi, banyak lah, berarti Tuhannya banyak. Tanya Tante Mika gitu, iya Tuhannya banyak. Pusing nggak kita dengarnya? Pening banget. Malam Bang Jomblo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi ketik 1 tadi Bang.
Aduh, Bang Jomblo udah ngaku-ngaku oten. Jadi gini Bang Ben, kalau Tuhan itu tetap satu Bang Ben, yang Maha Pencipta Bang Ben. Gak ada Tuhan itu banyak Bang Ben. Yang oten ketik 1 teman-teman. Kalau ada yang mau naik minta permintaan ya. Bu Masa tadi udah mengakui ya bahwa dia memelihara musuhnya. Berarti harus diterapkan ke babi itu, kasih sama musuh. Gak ada itu, kasihlah sesama musuhmu itu. Bila ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan, itu gak ada tambah-tambahan itu Bang. Iya, tapi kan banyak orang itu ngotot Bang Arom mengatakan seperti itu Bang Arom. Jadi kalau Bang aku lihat Tante- ya, Bang Tante Mika maksa untuk ada data itu, ya kan nggak ada datanya pun. ya namanya tadi sama ada ODGJ naik ya kan, kita ladeni juga sedikit Bang. Daripada nggak ada hiburan Bang. Dia gitu, dia ngaku Tuhannya ada sekitar 12.000 Bang. Tuhannya itu pejabat surga semuanya. Oh iya, berarti ODGJ beneran. Iya, 1.000 Tuhannya. Makanya dia malaikat pejabat, Bapa pejabat, Yesus pejabat, Roh Kudus pejabat. Pokoknya total pejabat surga dia itu 1.200. Nah, itu Tuhan semuanya memiliki jabatan Termasuk malaikat masing-masing. sama nabi. Tante Mika kata dia pejabat surga juga. Iya. Orang-orang suci semuanya pejabat, jadi memiliki hak. Tapi ekselon berapa nggak tahu. Kebanyakan minum bodrek itu dia. Iya, Jadinya ngomong makanya banyak kali ngawurnya itulah. Kalau Bang Arom nggak baca Bibel, mungkin Bang Arom bisa kayak gitu nanti. Jadi karena terdoktrin dan terdogma, itu jadinya. doktrin dan dogma juga. Nggak ada yang mengatakan pendeta bilang di surga ada banyak Tuhan Bang. Cuman dia itunya. Entah doktrin dari mananya itu. Nah itu tuh di bawah tuh semua pejabat surga. Atau Naik Iya, lagi dia. pejabat bukan berarti Tuhan, gue masa. Ovi Leo, Iya. Selamat malam. Kristen. Ya, saya Kristen. Oke. Ada yang mau ditanggapi Bang atau mau bertanya atau dipertanyakan? Bang Ovi, Kayak pertanyaan yang tadi itu kayak gimana? Boleh ku tanya sebentar Tante sama Opi. lanjut. Bang Opi, Ya, Tuhan siapa Bang? ya, Tuhannya siapa Bang? Yesus Kristus. Oh, lanjut Tante. Berarti memang nggak baca dia. Lanjut Tante Iya. aja berarti. Tuhan Abang Yesus. Ya, Apa alasan Abang mentuhankan Yesus? itu saya tidak mentuhankan Yesus. Jadi, Karena Yesus itu adalah firman Allah yang hidup. Tuhan atau bukan? Karena Tuhan atau bukan? dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 Bang, itu jelas mengatakan di situ. Sebentar segala Tante. sesuatu Sebentar, yang Tante. diciptakan itu dari firman. Nah, kita pun hidup. Kita ini termasuk firman yang hidup. Oh, enggak bisa. Kita beda sama Tuhan. Kita kan dari firman. Ovilio. bentar Tante Mika, Bang Arom mau Gini dulu, naikkan Bang Arom. gini dulu. Ovilio, bentar. Bang Arom. Bentar. Gini dulu, Ovilio, gini. Ovilio, Jangan bentar. kita menyamakan bahwa kita ini sama Betul. dengan Tuhan. Tidak boleh. Betul. Jadi gini, Ovilio. Kalau kau bilang kita tidak menuhankan Yesus, karena Yesus sendiri itu memang beneran Tuhan. Karena kan Tuhan itu sesembahan ya, Pak Ovilio ya. Tapi di gereja
Yesus Tuhan bilangnya. Ibadah kan. Ya. Jadi yang disembahkan Yesus kan. Jadi kalau nggak menuhankan Yesus, maksudnya di gereja itu menuhankan siapa? Kami tidak pernah menuhankan itu, kami tidak pernah. Kami Tidak di pernah dalam gimana? itu. Bang Ovi ke gereja nggak nih tiap minggu? Saya ke gereja, Kalau di gereja kan pujiannya semuanya untuk Tuhan Yesus kan? Iya. Ya, jadi Yesus itu kan sesembahan berarti, Bang Ovi. Kita jangan menganggap Yesus itu sebagai sesembahan. Oh, berarti sama dia sama saya. Berarti Bapak Tuhannya. Kita punya Tuhan, ya tetap Tuhan itu satu. Bapak. Oke, setuju. Lanjut. Jadi Yesus sebagai apa? Yesus itu sebagai Tuhan. Gimana nih Bang Arno? Gini. Bang Opilo, gini. Sebentar Bang Opilo. Gini penjelasannya. Gini. Jangan pakai penjelasan Bang Opilo, karena kan by data kita diskusikan by data Bang Opilo. Saya juga Kristen Bang Opilo. Saya baca Alkitab. Di sini juga ada Alkitab Bang Opilo. Jadi kalau di Alkitab kan untuk mendapatkan hidup yang kekal adalah mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan. Setuju nggak, Ovi? Bang Ovi? Kalau saya bilang Yesus sebagai utusan, saya bukan Bang Leo yang ngomong, tapi Yesus yang ngomong ini untuk mendapatkan hidup yang kekal. Bukan Bang Ovi Leo, ngapain dengerin Ovi Leo? Kan bukan firman Bang Ovi Leo. Ini firman yang ngomong bahwa firman itu berkata untuk memperoleh hidup yang kekal di Yohanes 17 ayat 3 mengenal Allah satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus sebagai utusan. Percaya nggak itu Bang Ovilio? Firman ini yang bunyi nggak Bang Ovilio? Itu mengatakan bagaimana? Di Yohanes 17 ayat 3. Yohanes 17 ayat 3 bunyinya. Yohanes 17 ayat 3 buka deh. Bang Ovilo baca Alkitab nggak sih? Baca. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, itu firman itu Bang Ovilio. Karena Yesus itu bilang, aku tidak berkehendak atas diriku sendiri, tapi berkehendak atas Bapa yang mengutus aku, kata dia. Nah, jadi menurut saya Yohanes 17 ayat 3 itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhannya berkata untuk memperoleh hidup yang kekal adalah mengenal Tuhan Allah satu-satunya yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus sebagai utusan. Bang Ovilo percaya firman itu nggak? Kalau nggak kita Saya robek percaya. firman itu. Enggak, saya percaya firman. Saya percaya. Berarti utusan. Yesus itu sama dengan Bapak loh. Enggak, jangan dijelasin. Enggak, Firman. Itu di dalam Firmannya firman itu. Coba dibaca. Coba abang pahami dulu. Kalau kita secara manusia tidak bisa mencapai logika itu. Bang. Jangan dibaca aja coba. Bacanya gimana bacanya? Yohanes pasal 3. Yohanes 17 ayat 3. Di sini. Dibaca, Pak, dibaca. Yohanes 17 ayat 3. Dibaca, Pak. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ya, maksudnya gimana itu, Pak? Ini begini, Bang. Silakan. Ya, namanya ini begini, logika kita. Ini bukan Jangan logika, Bang. namanya gitu. Firman Tuhan itu tidak boleh ditambahi atau dikurangi, Bang. Bang Ovilo, Ya, itu berdosa loh, Bang. ya. Itu berdosa loh, Ya. Bang. Itu firman kan, Bang?
Ya, ini firman Bang. Betul. Ini Itu bahasa Indonesia kan Bang? Ya, inilah hidup Oke. yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau Engkau itu satu-satunya siapa? Allah. Engkau itu siapa? Itu berarti Bapa. Bapa. Berarti Tuhan Ya. Bapa. Mengenal Tuhan Bapa kan, satu-satunya Tuhan kan. Ya, itu Allah yang benar. Berarti nggak boleh ada Tuhan lagi, karena satu-satunya itu ya satu Bang. Tuhannya berarti Bapa. Terus lanjutin. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. berarti ada yang mengutus dan ada yang diutus Bang. Di situ harus Ya. kita kenal siapa yang diutus Bang. Di ayat itu siapa yang diutus Bang? Yesus Kristus. Ya berarti utusan kan, kalau firman itu bunyinya. Ya, Iya, berarti harusnya kita itu hidup sesuai dengan firman Tuhan Bang. Karena Yesus bilang kita itu hidup tidak hanya memakan roti Bang, tapi kita harus tahu firman. Ada firman di dalam tubuh kita Bang. Jadi firman yang diberikan kepada Yesus melalui Bapa yang memberikan firman ke Yesus, itu kita terima Bang, wajib hukumnya Bang. Karena itu firman Iya, iya. Tuhan. Kalau kita bertuhan, kalau kata Bapa perantaranya Yesus disuruh bilang nih sama Bapa kepada murid-muridnya dan orang Yahudi, kenallah Tuhan Allah Bapakmu. Tuhan itu satu Bang. Dan kenal juga, harus wajib kenal hukumnya, bahwa Yesus Kristus itu diutus Bang. Itu perintah Yesus Bang. Itu firman yang sebenarnya tidak perlu penjelasan lagi Bang, karena Alkitab kita ini yang kita pegang bahasa Indonesia Bang. Kalau mau di penjelasan, itu adalah Alkitab yang memang menggunakan bahasa Aramaik atau bahasa Ibrani, bahasa asli. iya, iya. Betul. Sedangkan terjemahan kita ini dari Yunani Bang, bukan dari Aramaik atau Ibrani Bang. Ngerti. Itu Ngerti. Bang Ovilio, kenapa saya setelah baca Alkitab 1 tahun lebih ini, Tuhan saya Bapa, bukan Yesus. Karena Yesus ada berapa puluh ayat di situ, dia menyebutkan dia adalah hamba. Berarti hamba itu tidak lebih tinggi daripada Tuhan Bang. Dia hanya utusan. Utusan tidak boleh lebih tinggi daripada yang mengutus Bang. Dia adalah penyampai firman. Penyampai firman berarti ada yang mengirimkan pesan, yaitu firman untuk disampaikan Bang, yaitu Bapa. Itu Bang. Kalau Abang Ovilio Pendeta mau menggunakan teologi, boleh Bang. Teologi apa yang mau Abang gunakan Bang? Kebetulan saya juga lagi belajar teologi juga. Nah, gini Bang. Gini ya. Kalau saya mohon maaf. Kalau udah mau bilang apa, saya lebih baik saya turun karena saya tidak bisa Bang. Kalau saya ini, soalnya Nggak apa-apa. Kalau Maaf ya mau- Bang Ovi ya. Ya soalnya kita nggak boleh nambahin ayat, nggak boleh iya mengurangi itu ayat, dosa Bang. yang saya enggak dosa. Saya enggak mau. Dosa. Ya, Kalau udah bilang jangan Yesus tak- ini saya enggak mau Abang. Saya mohon maaf, izin. Ya. Mohon maaf Abang. Bang, Ini loh, Tante maaf ya, kan saya mau gemparin roomnya Bang Yonatan, cuman kasihan lah saudara-saudara saya kalau suruh nambah-nambahin maksa jawab itu kan dosa sih, karena dia juga nggak ikut perintah Yesus aja dosa, apalagi nambahin ayat firman gitu, tambah dosanya Bang. berarti mentuhankan Yesus itu jelas sekali dosanya ya Bang ya. Iya kan firmannya nggak begitu bunyinya Bang. Betul. Jadi langsung aja diceprosin Bang. Abang berani nggak nambahin firman atau mengurangi? Kalau dia jawab nggak berani ya udah, ngapain diskusi. Tapi kalau berani ya udah ODGJ aja panggilnya. Memang Bang ya. Ini kalau memang
kalau kita tidak belajar, kalau kita tidak membaca, maka kita akan terbawa arus yang salah. Itu udah pasti. Makanya kayak Bang Arum kan membaca, memahami. Nah, tanpa doktrin dan dogma, tanpa ada yang menambahkan atau mengurangi firman di dalam firman Tuhan yang di dalam Bible ini terbukti bahwa kalau kita mau mempelajarinya, maka Yesus bukan jatuhnya sebagai Tuhan lagi, betul. Sesuai dengan banyaknya perkataan Yesus di Bible itu, dia hanya utusan, dia hanya penyampai firman. Bahkan dia, Bapak aku dan Bapak adalah satu, dia satu misi, yaitu menyampaikan firman, menyampaikan kebenaran. Nah, oten-oten yang dibawa, JNT memiliki kurir. Kurir ini yang dikatakan JNT-nya, itu kebalik. Sama halnya ketika kurir mengantarkan barangnya nggak sesuai, yang dituntut kurirnya. Barusan tadi sore saya Bang, tadi jam 2 siang kan saya bilang gini sama pendeta yang ngobrol berdua ya sambil minum sih Bang. Jadi gini, Pak Pen, itu kan di Alkitab ada judul perikop. Menurut Pak Pen judul perikop itu dari mana sih? Ya dari dia, kata dia itu sesuai alur cerita yang ada di firman itu, kata dia kan. Berarti bisa kita pegang judul perikop itu. Ya harus, kata dia kan. Oke. Di Matius ada judul perikop besar itu, Yesus hamba Tuhan. Menurut Pak Pen itu gimana itu? Oh ya enggak, Yesus itu Tuhan, bukan hamba Tuhan. Nah, bilang kebanyakan tuaknya ini kayaknya. Jadi agak geser otak. Mana lah Kristus tadi kabur dia ada. Oh ini mana tahu bisa ini agak pintar sedikit. Coba Bang, Laskar Kristus Masuk. Kristen. Iyalah, Kristen lah. Oke, siapa Tuhan Abang? Kok langsung tanya? Iya, ini Bang Arum nih Kristen juga, tapi Tuhannya nggak Yesus. Siapa Tuhannya? Bang Arum Kristen, Bang Arum. Ya, 2 Yohanes 1 nomor 7 Bang. Baca Bang Laskar. Baca aja situ. Oke. Banyak penyesat itu yang tidak mengaku. Banyak penyesat yang tidak mengakui bahwa Yesus datang sebagai manusia Bang. Saya mengakui Yesus datang sebagai manusia Bang, bukan Tuhan. Oke, yang kedua, Bang Laskar percaya dengan firman Bapak yang disampaikan ke Yesus? Ya, terus? Percaya ya. Abang baca itu di Yohanes 17 ayat 3. Itu jelas, itu firman Bapak kepada Yesus untuk disampaikan kepada muridnya Bang. Bapak menurut pemahaman Bapak itu siapa? Bapak itu Tuhan Bang, Sang Maha Pencipta langit dan bumi. Itu gelar apa nama itu? Kok gelar? Bapak itu Tuhan Bang. Bapak itu Tuhan. Iya, kata Yesus. Emangnya Tuhan tuh nggak punya nama? Kata Yesus, Tuhan itu Bapak. Menurut Anda Tuhan itu punya Jangan nama? jangan menurut saya, kata Yesus, nggak mau kata yang lain. Saya kata Iya. Yesus saja. Kamu sebenarnya Islam apa Kristen beneran ini? Saya Kristen Protestan. Kristen Protestan dari mana? Terus Kristen Protestan Mana apanya? Saya dari HKBP. Bukan, gini aja sih Bang. Saya sebenarnya nggak mau ini Abang sih. Saya kan mau nanya aja sama Abang. Kenapa? Saya baca Bible kan. Kamu di Islam ngaku-ngakunya Kristen. Ya udah, amat tante aja kalau gitu. Saya juga nggak mau sama saudara sendiri sebenarnya. Silakan Iya. tante. Jadi menurutmu yang Tuhan itu yang Bapak atau Yesus? Yesus lah, kenapa ada Bapak lagi? Jadi
ketika kalian mentuhankan Yesus, Bapa di mana? Tuhan kami itu punya nama Yesus. 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 Iya. Oke, Bapa mana? Bapak itu gelar, Bapa itu bukan Yesus. bukan. Jadi Bapak ini yang memiliki gelar Bapak ini siapa? Kenapa? Yang memiliki gelar Bapak ini siapa? Yang memiliki gelar Yesus itu sendiri. Jadi Bapak ini adalah Yesus. Tadi kau bilang bukan, sekarang kau bilang Yesus sendiri. Gimana kau ini? Itu gelar, bodoh. Bapak ini gelar, pemilik gelar ini siapa? Yesus. Yesus. Berarti Nah. Bapak ini adalah Yesus. Betul. Betul. Berarti yang terkurung di dalam perut Maria 9 bulan 10 hari adalah Bapak dan Yesus. Betul. Yang keluar dari vagina perempuan Bapak dan Yesus. Kau bilang mau keluar dari siapa? Tapi itu tetap itu Tuhan kami itu. Itu kepada Iya, ini biar dengar di bawah. Iya, Ya, biar paham, biar Oke. Islam paham di bawah. Tuhan kami itu Yang punya nama. yang mati terkutuk di kayu salib Bapak juga. Betul. Bapak mati. Gimana ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya Uni nih, Pak. Ini Bang Arom dari Semarang dari Uni. Uni, Bang Arom mau bertanya sama Uni. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, gimana? Bang Arom mau bertanya sama Uni. Tunggu, Semalam sebelum Bang Arom bertanya, saya mau menanggapi dulu pernyataan dari Laskar Kristus tadi. Aliran yang disampaikan sama Laskar Kristus itu namanya adalah aliran monarki modalisme. Ya, monarki modalisme ini aliran bidat dari Kekristenan Tritunggal karena tidak percaya Tritunggal sebagai tiga pribadi yang berbeda. Ya, Tritunggal yang diajarkan oleh Athanasius yang dirampungkan di abad kelima, finalnya di abad kelima, yang di abad ketiga itu baru dikonsilikan dan pertama sekali dicetuskan oleh Tertullianus di abad kedua, uno substansi tres persona, itu tidak mengenal satu pribadi, tapi mengenal tiga pribadi. Makanya diksinya adalah uno substansi tres persona, non separat. Jadi saudaraku Laskar Kristus, Anda masuk dalam kategori aliran bidat, yaitu mengikuti aliran Sabellius atau Sabellianisme. Nah, masalahnya adalah ketika yang mengatakan Anda bidat, itu mereka sebenarnya juga bidat karena Tritunggal sendiri bukanlah pengajaran Yesus. Nah, kenapa terjadi perpecahan di antara kalian semua terkait tentang perbedaan perbedaan denom ini? Ya karena kalian semua rata-rata tidak memiliki dalil eksplisit, tapi dalil implisit yang dijadikan sandaran berkeyakinan. Contoh, aku dan Bapak satu. Kemudian, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku, baptislah dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Marilah kita menciptakan manusia segambar kita. Itu adalah ayat-ayat non eksplisit alias ayat-ayat implisit. Ayat-ayat yang kalian ambil menjadi dasar dan landasan doktrin kalian masing-masing. Nah, kalau di dalam Islam kenapa tidak terjadi perselisihan seperti itu? Karena tentang esensi ketuhanan kami dijelaskan dengan cara sangat-sangat eksplisit, yaitu diksi Al-Quran, Qul huwallahu ahad. Sampai-sampai pernyataan ini baik orang yang awam dan belajar atau anak kecil yang sudah dewasa pun mengerti apa yang dimaksud dengan Qul huwallahu ahad. Tanpa ditafsir pun seluruh orang paham. Namun kenapa di Kristen terjadi banyak sekali pertentangan? Itu karena kalian tidak memiliki dalil eksplisit untuk menuhankan Yesus. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan dulu sebelum nanti ke Arom bertanya tentang Islam. Sapa dulu, ini ada Tante Mika, ada Julius, mungkin ada yang mau disampaikan, Jul. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Iwan Bila semua. Saya sekarang naik untuk jualan ya, jadi saya nggak mau berdebat, tapi saya jualan mirip teman-teman kita yang lain. Woi, besarin dulu aku. Mau jualan apa? Ya, jadi banyak teman-teman nanya kepada saya kenapa kemarin saya ke Jawa Timur. Sabar dulu ya. Saya ke Jawa Laskar Timur Kristus. tuh cuma tidur 3 jam satu hari teman-teman, selama 1 minggu ya. Bahkan kita berkendara tuh sampai berjam-jam. Jul,
Apa? Tunggu Jul, kirimkan ke tim Mika sama Nandar Nggak Jul. ada alamat, jangan Jul, cerita. kirimkan ke Mika Belum bayar, sama jangan Nandar ngomong. satu-satu dari Bunda Ike. Ya, ini Ntar gua teman-teman, kirim. namanya Ya, gua Maudi kirim madu ya. lah. Jadi ini madu asli dari Ah. diam dulu kamu. Ini madu asli dari Tunggu, peternakan mau madu. di Akasia ini berapa harganya itu yang lu pegang? Ya, ini 40.000. Harganya? Ya, 40.000. Oh ya udah berarti yang itu ya. Tante Mika yang itu ya. Yang Tapi hitam belum ya. belum ongkos kirim ya. Tante belum Mika yang ini ya. Ya, Terserah. belum sama ongkir, belum sama ongkir. Iya, Nandar gini juga. Ya udah nanti gua itu order Ya, 2. jadi teman-teman, itu juga ini madu asli dari Jul, peternakan Jul, madu satu, Jul. yang dikelola oleh saudara-saudara mualaf kita. Iya Bunda Ike kan beliin. Ya, tahun lalu aku udah bawa Uniriva untuk mengunjungi mereka dan lihat sendiri waktu mereka tuh baru mendirikan peternakan lebahnya ya. Jadi tahun lalu tuh baru dirikan dan sekarang sudah produksi dalam jumlah yang Foto-foto kita itu Jul. Hah? Coba Jul liatin foto-foto kita tuh Jul. Tunggulah dulu Bang Jul ngomong. Uni ini motong aja dari tadi. Orang lagi promosi. Kayak konten. Iya. Jadi tahun lalu kita kesini guys. Ya ini namanya Kampung Lande. Ini keturunan Baduy yang mualaf ya. Jadi kalau Baduy udah mualaf nggak boleh lagi pakai nama Baduy. Jadi di sini didirikanlah Kampung Lande, di mana di situ ada homestay, ada camping ground dan ada ternak madu. Ya tahun lalu nih ternak madunya baru dimulai, baru dirintis. Dan inilah foto si hantu belau yang saya bawa waktu itu, yang kerjanya tidur aja di mobil. Nah, jadi mereka dikasih rumah seperti ini. Ya ada rumahnya, terus di belakangnya ada kebunnya, ya ada kebunnya gitu. Jadi ini tahun lalu kita bawa dan sekarang mereka sudah panen dan alhamdulillah ya, alhamdulillah kita sekarang jadi distributor untuk madu mereka. Alhamdulillah. Oke, saya Jadi mau kita kasih beli nama. Enggak, kalau kita beli madu mereka teman-teman, kita mensupport bisnis mereka sehingga mereka tidak meminta-minta. Justru kita membuat mereka punya harga diri ya sebagai mualaf di mana rezeki mereka itu bukan datang dari pemberian, tapi kita memang betul mensupport bisnis mereka begitu. Oke, ya saya tambahin lagi teman-teman. Ini kemarin saya ke Surabaya diajak Pak Julfikar untuk mengunjungi, tahu nih rumah siapa? Kiamat. Bukan, ini rumahnya Edwin Botak. Wah. Jadi ini rumahnya Edwin keluarganya, Botak Jul? guys. Hah? Kalau rumah kiamat fotonya ada sama aku. Oh, kalau rumah kiamat kita kemarin juga datangi, kita interview tetangganya yang sudah kenal dia dari tahun dari dia bayi ya. Bahkan ini tetangganya ini udah jadi tetangga kiamat dari tahun 87. Jadi sebelum kita lahir. Pertama aku lahir dong. Ya, Bapak ini sudah jadi tetangga kiamat dari kita belum lahir. Kiamat belum lahir, mamanya juga masih Udah gadis. lahir. Gue udah lahir. Mamanya kiamat juga masih gadis, jadi udah jadi tetangganya. Bahkan kiamat waktu bayi itu sering istilahnya disuruh bantu jagain. Ya, jadi waktu kiamat itu baru belajar jalan, baru bandel-bandelnya, bapak ini disuruh bantu ngejagain kiamat sama neneknya kiamat. Nah, ini kita interview cukup panjang. Nanti kita akan naikkan di YouTube ya. Jadi di sini dijelaskan sejarah keluarga dia dan kenapa kiamat itu bisa jadi penghujat Islam. Apakah dulu waktu kecil kepalanya ada kena balok atau kena apa gitu kan sehingga agak hang. Nah, di sini Dia homo dijelasin. katanya Jul, bener nggak Jul? Hah? Apa? Homo dia bener apa nggak? Kalau homo bapak ini nggak tahu. Oh nggak tahu ya. Tapi ada hal-hal yang lain. Nah, jadi HIV dia. Yang mantap itu adalah ini, istrinya Edwin itu kan ternyata kerjanya di ini ya, di klinik kesehatan. Dia ini PNS, istrinya tuh PNS dan istrinya tuh pernah ikut ini. Wih, Tuh. ini kursus yang diikuti oleh istrinya. Ya bagus lah. Nah, jadi saya nggak tahu apakah Edwin bisa kena ya, karena istrinya ngerti gini, bagaimana menangani yang namanya HIV. Wah, jangan-jangan si Edwin, aduh. Ya, jadi namanya adalah ini Edwin Humeo, Gimana? Humeo. Jadi dia belum cerai ya Jul, masih suami istri ya? Masih lah, siapa yang bilang cerai? Parah kali kalian, kurang ajar kalian. Waduh, berarti dia ninggalin bininya gitu aja dong.
Oh, bininya kan belum ya. Nanti kalau mungkin udah resmi jadi DPO, baru istrinya diajak. Tapi kan saya Pak, istrinya PNS Jul. istrinya PNS. Iya PNS. Iya. Iya, istrinya tuh PNS toh. PNS TK1 TK1 golongan 3B. Itu tinggi atau nggak tahu. Itu 3B udah kasih. Kepala seksi itu. Oh, 3B. Wah, lakinya penghujat, mininya PNS. Terus Jadi kita banyak di dapat Belanda ya, Jul. apa? Di Dia masih di Belanda luar dia negeri katanya. ya? Kayaknya Iya, enggak jadi deh, gue yakin dia tahu bukan kalau di dia Belanda. Iya, dia takut dia ditangkap, jadi dia mengamankan diri. Dia di Jerman. Ya, jadi jangan lupa teman-teman pesan madu. Bisa lewat Tokopedia juga. Maudi, namanya Bang. ini. Kenapa namanya Maudi, Jul? Maudi itu kan nama yang keren, Maudi. Mau di madu, gitu maksudnya si hantu belau ini. Dadanya kau. Nomor Moko, HP. moko di madu. Oh, oke. Ya teman-teman yang tanya tadi di detektif jadi ini ada nggak itunya? Ada nggak Ada Tokopedia-nya? keranjang kuning yang di satu lagi yang di akun Zeus yang ada. Harusnya kau naik pakai Zeus, Oh, biar orang langsung cek. akun itu lah Jun. Oh iya ya. Agak jelas Aku tanggapi komentar nih. Aku ada Iya, tanya. iya. Kamu tanya semua tuh, cara pesannya gimana? Pindah akun. Turun dulu Jun. Ini ada lewat Tokopedia Jeffrens ada, atau bisa WA, atau bisa di keranjang kuning akunku satu lagi. Oh iya, aku kasih tahu ya. Ini waktu kami ke tempat ini, jadi Bang Wan ini kan bacot kalau dia dekat sama mamanya si Kiamat. Ini sayang loh. Ini waktu kami ke sana sama Bang Wan. Ini pamannya kan. Ini kan pamannya terakhir masuk nih. Habis dia masuk, ku matiin rekamanku. Habis ku matiin rekamanku, tiba-tiba tahu nggak dia keluar bawa apa? Dia bawa celurit. Bang Wan duluan kabur. Aku bingung kan, mau rekam atau enggak. Bang Wan udah kabur, kalau aku rekam nanti kena celurit kena celurit pula aku. Jadi duluan cabut juga aku. Dia bawa celurit Berarti si juga. Alda ini nggak pernah pulang ya setelah kejadian itu apa? Setelah Pulang. kejadian pernah pulang sekali. Kenapa nggak dikabari? Nah itu dia kesalahan teman-teman kita. Jadi Enggak, tunggu dulu. Jul, berarti dibawa celurit mau ngejar kalian. iya. Wah, Yang sayang itu kalian tahu dibawa apa? celurit. Yang sayang itu gini, ini ya, setelah kita sampaikan kepada tetangganya dan kita tampilkan videonya Kiamat, kita udah kasih lihat gitu ya, terus kita udah ngomong juga sama ada beberapa orang yang tetangga juga di situ yang jualan di situ, mereka semua sepakat kalau mereka besok ketemu lagi dengan Kiamat, mereka akan tangkap, mereka akan amankan lah ya, mereka akan amankan Kiamat, nanti mereka akan bawa Kiamat ke Polres Malang ya, dan akan hubungi kita kalau nanti Kiamat sudah diamankan gitu. Jadi mereka juga nggak mau, mereka nggak mau Bocor dong informasinya di sini. ya, mereka nggak mau nggak mau Indonesia ini rusuh gara-gara orang seperti itu. Jadi ya seperti itulah. Tapi memang Kau kemungkinan Kiamat balik nggak? bilang. Ya nggak apa-apa sih, karena Kiamat nggak mungkin balik lagi namanya. Dia Balik posisi di mana? balik ya. Gak mungkin kan nanti keluarganya mati dia nggak balik. Mamanya nampaknya sudah dibawa. Jadi mamanya sejak minggu lalu sudah nggak pulang. Masalah apa itu? Iya. Berarti sama mamanya. Kita banyak informasi lain sih, tapi nggak bisa kita publish di sini ya. Ada beberapa hal yang kita nggak bisa ngomong lah. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi bagi teman-teman Oke. supaya selalu segar, jangan lupa beli Maudi Madu. Maudi madu. Mungkin buat teman-teman di bawah atau mungkin ada apakah mengkhususi madu itu ada sunnahnya atau gimana bisa Uni cabarkan di bawah. Ya ini yang lucu nih. Jadi kemarin aku ke tempat Edi Praetno sama Pak Han, kita ngegibah Nandar dan Rifa. Nanti akan kita upload juga. Kita jadi kerjanya ngegibah Bang Suma, Odondi, Nandar, Rifa, pokoknya Surabaya, Jul. semua yang pernah di YPA lah. Jul, lu berarti ke Surabaya juga dari Malang itu? Ya ke Surabaya lah. Aku kan Fahmi juga kok. Telepon aneh. Julius, pantesan gue Lagi ke bingung. Palma, Ini telepon aneh. podcast Julius sama Edi Prayitno kapan sama Ardiansah ini kok tiba-tiba
Jadi aku ini ya ajak teman-teman API untuk inilah untuk kenalan dengan YPMA ya, kan selama ini nggak pernah ketemu. Jadi kita ajak kolaborasi YPMA dengan teman-teman dari sana. Terus kita juga ke Malang Selatan untuk ngecek pemurtatan yang begitu masif. Tunggu ya, mana fotonya? Kejar celurit itu beneran Jul sama bapaknya si Kiamat? Pamannya, kau tanya sama ini, sama Bang Wan. Kak, kenapa dia ngejar? Oh, dia kesel sama kalian nanya-nanya kali. Aku nggak maksa, Bang Wan yang maksa. Wah, untung kalian nggak kenapa-napai. Sadis. Banyak yang minta foto Kiamat, Bang Jul Bacok ada nggak? balik lah, ngapain takut? Bacok balik lah. Kan gitu, dia udah mati duluan, mau gimana? Satu lawan dua, masa kalah? Banyak kayu di sana tuh. Banyak banget. Si Julius tuh nggak kalah, Julius tuh nggak enak di ini dibacok. Nggak enak dia, nangis dia. Ya, bayangkan ya, aku kesana tuh tempat tidurku tahu gimana? Ini. Jangan kau juga kesedihan Jul. Kok Ya, kayak ini Edis? Jangan kayak kalau Edis Koras ya. nggak Edis mungkin bilang kesini gini. nih. Dengar. Kalau Koras nggak mungkin Edis kesini. bilang gini, Jul. Jul, Ah. dengar Jul. Kata si Edis gini. Lihat saya ada uang 4 miliar di rekening tapi tidurnya pakai nggak pakai kasur. Dia pinter kali bikin orang ketipu. Saya nggak belikan alat, ngapain tidur pakai kasur? Diliatinya lah tikar. Tadi ada yang minta nomor HP Bang Jul, itu berapa Ya, nomor bentar lagi HP-nya? sepi lagi. Ini aku sedih kali loh. Jadi aku naik motor dari Malang ke sini. Ini kurang lebih 2,5 jam. Ya, jadi aku dikerjain sama Ko Ajis. Dia bawa jaket, aku nggak pakai jaket. Terakhir aku gosong. Tahu nggak tempat tidurnya seperti apa? Beruang madu naik itu, beruang madu naik motor. Loh, tapi motornya NMAX, jadi agak mending. Karena motornya NMAX agak mending. Ini tempat tidurnya ya. Ini nggak ada jendela, nggak ada tembok. Nah, ini kalau Risuli Lubis kan gereja tanpa tembok. Nah, ini kamar tanpa tembok, guys. Sejuk dong, Jul. Enak dong. Wah, ampun nyamuknya. Jadi kalau Kores bilang goblok kali. Bukan gede badan lu, Jul. Gak apa-apa lah, sedekah lah sekali-sekali, Jul. Ini banyak orang minta foto Ki Ahmad. Itu di video TikTok kok ada, scroll aja ke bawah. Itu Iya, videonya klik ada. aja di pencarian. Itu di screenshot ya teman-teman ya, nomor HP-nya ya. Jadi pesan langsung melalui WA-nya Bang Jul ya. Ya, atau ini Jeffrey. Ini cuma 40.000 ya. Mau belikan untuk Uniriva atau Nandar juga boleh, biar mereka bisa mandi madu. Sudah aku sama Bunda Ika ya ini ya. Ya nanti aku orderin sama si Panjul, aku lupa. Ya, kalau ada yang mau belikan lagi juga nggak apa-apa. Habis itu ini coba lihat mukanya, mirip sama ini loh, mirip kali sama Melatok. Apa itu? Ini anak-anak NTT yang sekarang mualaf ditaruh di pondok di Mojokerto. Yang kau bilang anak melatok itu ini bukan? Adik Melatok. Loh, satu kampung sama Melatok. Satu kampung. Loh. Itu reaksi kau sama dia lo. Dibilang kependusta lo Jul. Loh, sekarang gini, aku bilang adik. Apa salahnya kalau satu kampung dibilang adik? Adik nggak? Aku ada bilang adik kandung nggak? Nggak ada aku bilang dia adik kandung kan? Satu kampung. Ya Allah. Tapi mukanya mirip Melatok, weh. Betul nggak? Coba lihat mukanya, mirip Melatok ya. Mana si Arom tadi mau bertanya lo Jul, gara-gara kau turun si Arom. Kau memang merusak nih. Mana Jul. Bang Arom? Tahu Bang nggak? Arom naik lagi Bang Arom. Gara-gara video ini aku diancam sama orang dari sana ya, ditelepon, dimaki-maki. Follow si Irma guys, akunnya di Bennett. Arom naik lagi Arom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah Jul, gantian lagi Jul. Aku juga mau menyampaikan ya segenap rasa terima kasih dari program Mesia.org kami ucapkan kepada para kontributor di mana hari ini telah kami salurkan uang tunjangan wifi kepada beberapa nama-nama yang akan saya sebutkan, dan insya Allah ke depan akan kita tambahkan terus ya komal-komal yang mendapatkan tunjangan wifi.
Saya sebutkan namanya teman-teman. Yang pertama kita salurkan kepada Komal Bang Faruk 350.000, Kata Bible 350.000, Gregorius juga, Endang Surendol, Komalnya Palopo, Komalnya Bang Loding, Komalnya Ustaz Yusuf PI belum ada nomor rekening. Kakak Roshifa sudah kita salurkan, Kucang Onyot belum ada rekening, dan Madu Kuba sudah kita salurkan. Dan teman-teman, insya Allah program studi buat para apologet kita akan mengcover biaya kuliah Goldian, di mana kita akan membiayai biaya semester Goldian ke depan, dan biaya pembiayaan belajar bahasa Inggris Jonathan Nandar dan Bang Loding, bahasa Arab aku dan Bang Faruk. Dan insya Allah teman-teman, kita sudah punya budget yang insya Allah kita akan salurkan cepat dalam ya mungkin 2 minggu ini insya Allah. Dan semoga nanti para apologet semakin berjaya, semakin finansialnya semakin bagus, mereka tercover kebutuhannya, dan juga ilmu pengetahuan mereka cari tidak lagi bingung mencari biayanya seperti apa, karena saya pribadi akan mencarikan donatur-donatur untuk membiayai pendidikan mereka. Nah, sudah ada yang insya Allah yang akan kita biayakan itu adalah baru Goldian ya, yang untuk ranah akademik itu Goldian, di mana dia akan mengambil program 3 tahun. Kita nggak tahu nanti dia mengambil program apa, tapi setelah nanti dia daftar, uang semesternya kita yang handle dari Mesia. Lanjut Bang Faruk, insya Allah Bang Faruk kita akan handle pembiayaan bayar bahasa Arabnya. Begitu juga dengan Nandar, kita fokuskan Nandar dengan Bang Loding untuk kursus bahasa Inggris. Kemudian yang khusus bahasa Ibrani nanti after belajar bahasa Arab dan bahasa Inggris baru belajar bahasa Ibrani teman-teman. Terima kasih, special thank you buat seluruh kontributor yang sudah ada di grup kontributor ya, dan kami para pengurus tidak terlibat dengan uang-menguang. Pengurus hanya menyalurkan uang tersebut, dan teman-teman transparansi keuangan kalian bisa lihat di mesia.org. Saldo kita tinggal berapa, uangnya pada kemana, kalian akan lihat di mesia.org. Dan insya Allah dalam waktu dekat dompet Mesia akan bertambah, maka juga akan kita matikan untuk Apologet Award 2026 nanti, supaya nanti yang dapat lebih berkualitas ya. Wacananya bukan uang tapi emas batangan, insya Allah kita tabungkan. Naik lagi Arom, silakan Dek. Itu dulu info dari mesia.org. Mudah-mudahan terima kasih buat Tante Irma ya, sudah membantu kita. Iya, Masya Allah. Ya, terima kasih buat Tante Irma. Di sini kok banyak kalian tidak tahu channel YouTube saya luar biasa sekali. Ya, aku sebutkan lah. Jangan di follow akun HMC teman-teman, Detektif Jadid jangan di follow. Subscribe Rifa MOW aja, subscribe Messi X Uni Rifa aja, jangan di subscribe si Julius titik. Nggak perlu. Kasihan nanti Uni. Nama YouTube-nya adalah udah nggak usah apa YouTube kau Jul? Aku channel YouTube terlalu banyak, aku sampai banyak kali nggak tahu kita entah apa-apanya nama ininya. Terima kasih Bang Ishak. Emang YouTube lu ada lagi yang lain selain HMC, Jul? Banyak dia. Mana HMC kan polisi? Ada 10 biji YouTube-nya. Asal bentar ya Dek, kita prioritaskan naik si Arom dulu ya Dek. Arom mau bertanya, udah kita fokus. Oke teman-teman, support Julius. Jadi Julius adalah spesialisasi pemerhati mu'alaf. Dia bergerak di dunia offline, dan dia juga bergabung di APII. Nggak tahu bagian apa dia, bagian ngacak-ngacak API, nggak tahu lah ya. Dan dia juga punya konten untuk menginformasikan pemurtatan offline dan juga pergerakan mu'alaf dan juga apologet. Nah, Jul spesialnya itu pemerhati mu'alaf, kalau Mesia spesialnya pemerhati para apologet. Kita beda jalur, tapi kita sama. Niatnya sama, tujuannya sama, sama-sama ingin memuliakan agama Allah. Jadi kita saling support ya teman-teman. Jul memang jarang debat-debat, tapi dia lebih memberikan edukasi sudut pandang terkait tentang fenomena perdebatan lintas agama di channel YouTube-nya. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Debat, karena kalau saya tetap ikut debat nanti Unirifa nggak laku guys. Kita sudah pernah nomor satu, jadi kita kasih yang lain dulu. Ya turun kau. Ya, baik. Sebelum itu jangan lupa ya teman-teman di follow akunnya Kak Irma. Dia tumbang, dia sudah buka pemal juga untuk para apologet ya, untuk memberikan lokasi untuk para apologet Islam. Jangan lupa di follow Irma Cute itu ya nama akunnya.
Terima kasih. Jangan lupa di follow juga semua akun yang ada di sini teman-teman. Ada Arom, ada Bang Ben, ada Bang Wan, ada Tante Mika, ada Laskar. Ini Laskar ini di blok aja teman-teman ya. Nah, Bang ada Arom juga. Jenifa, Bang Arom juga. Detektif ya. Ya, di follow. Terus teman-teman ya, satu lagi saya sampaikan, teman-teman support juga APII. APII juga punya program-programnya. Ya, nanti program-programnya itu Kores biasanya yang rilis ya, sama si Julius. Jangan lupa kita ini adalah orang-orang yang bergerak di bidang masing-masing, tapi kita satu ya. Kami adalah satu begitu. Baik, kita suruh Arom nanya aja ya, karena dari tadi Arom sepertinya mau bertanya. Silakan Arom, apa yang kira-kira ingin ditanyakan terkait agama Islam ataupun tentang apologetik atau teologi dan kristologi, Dek? Silakan. Ya, thank you. Kemarin itu ada nanya ke Tante Mika, tapi tadi minta maaf dulu, soalnya ada yang nelpon tadi, makanya turun dulu. Itu kemarin saya nanya, suara saya bagus nggak sih? Bagus ya? Lumayan, bisa kita dengar. Kalau bisa Kita dari santai-santai aja ya nanti. Arom ya. Saya kan sambil baring-baring nih Arom. Biasanya saya buka kamera, tapi hari ini saya nggak buka kamera karena saya lagi kondisinya kurang fit. Di sini Jangan. lagi ini. Uni Riva terlalu Nah, cantik kalau buka kamera. Waduh, Jangan. bahaya ini Arom ini. Ya lanjut. Saya manis Arom. Cantik itu membosankan. Nah, saya tuh nggak membosankan. Ya, lanjut. Kalau di Kristen kan yang kita kenal anak Abraham itu kan Ishak ya, Uni Riva ya. Jadi dari keturunan Ishak itulah lahir utusan-utusan Bapak ya, utusan-utusan Bapak, termasuk di kitab, yaitu Yesus adalah utusan Bapak. Yohanes 17 ayat 3. Kalau merujukkan kemarin kita ngomongin roh kebenaran, wajib diuji, hukumnya wajib menguji roh, karena di Alkitab pun ada di Yohanes, segala roh itu harus diuji. Kemarin kita udah bahas tentang roh yang datang ke Paulus. Saya udah mengakui bahwa Paulus tidak menerima dari firman dari Bapa. Yang menerima firman dari Bapa adalah Yesus. Jadi roh yang datang ke Paulus menurut saya udah batal, udah gagal. Oke. Kalau kemarin Tante Mika bilang roh kebenaran itu merujuk ke Muhammad, sedangkan Sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak ada yang datang di luar dari Israel. Itu kenapa harus larinya ke sana, Bun Rifa? Oke. Dari Ismail Oke. kah? Siap. Saya harus luruskan dulu paradigma yang keliru di Adinda Arum ya. Adinda Arum ini kan Kristen, masih Kristen sampai detik ini, otomatis cara berpikirnya memakai paradigma Kristen. Arum, saya mau ajak Anda dalam dua metode untuk memahaminya. Pertama, saya tanya hati nurani dan naluri Anda. Menurut Anda, nabi-nabi itu hanya diutus untuk Bani Israel atau untuk seluruh alam semesta? Kalau Tuhan Anda Tuhan yang benar, Bapak itu Tuhan yang benar, menurut Anda sebagai manusia yang punya common sense, Tuhan itu ingin menyelamatkan seluruh dunia atau hanya khusus untuk Bani Israel saja? Untuk seluruh dunia lah, karena dia menciptakan manusia. Good. Kalau kita sepakat Tuhan itu untuk seluruh dunia, seluruh alam semesta, pertanyaannya, apakah nabi-nabi Bani Israel itu diutus untuk keluar Bani Israel juga menurut keyakinan Anda? Pada masa itu bangsa yang ada ya hanya Bani Israel menurut saya unik untuk diturunkan. Tidak, ada bangsa Moab, ada bangsa suku Amalek, ada suku banyak suku yang dimusnahkan oleh Tuhan dalam kitab Perjanjian Lama karena tidak menyembah kepada Tuhan dalam Perjanjian Lama. Dan anehnya, Tuhan dalam Perjanjian Lama tidak mengutus nabi kepada mereka tapi menginginkan untuk disembah. Maka ini terlihat seolah-olah Tuhan sengaja menghabisi nyawa orang suku Amalek tanpa memberi kesempatan mereka sadar penyembahan kepada Tuhan yang benar. Nah, ini pertanyaan naluriah. Maka solusinya ada di Al-Quran. Apa itu solusinya? Nabi itu tidak hanya untuk Bani Israel, adindaku. Nabi itu untuk seluruh kaumnya.
Makanya memang kami diceritakan bahwa Musa, Isa itu diutus untuk Bani Israel, tapi bukan berarti Nabi itu hanya datang kepada Bani Israel. Sebenarnya Yahudi juga memahami hal ini. Literasi Babit Barabah 20 itu menjelaskan sebagai bentuk keadilan Hashem. Hashem mengutus Nabi kepada bangsa lain, tapi Nabi itu dari bangsa itu. Makanya orang Yahudi, mereka tidak mau terima Nabi dari bangsa lain, karena mereka merasa etnis mereka, nabinya dari mereka juga, dari golongan Daud juga. Kesombongan Bani Yahudi ini yang menjadi asbab mereka menolak Nabi Isa sebagai nabi, karena mereka menganggap Nabi Isa bukan keturunan Daud, tetapi anak hasil perjinahan. Dan mereka juga menganggap orang di luar Yahudi seperti Kunarion atau Goyim, ya. Jadi mustahil secara naluriah kalau Arom percaya Tuhan Arom itu maha pengasih, mustahil dia hanya mengutus kepada Bani Israel. Nah, dalam Islam kami menemukan hikmah Arom. Kenapa dari Bani Israel ini banyak sekali nabi yang diutus? Kenapa kok berulang-berulang nabi diutus kepada mereka? Kenapa coba? Kenapa? Karena mereka tegar tengkuk Arom. Mereka sangat tegar tengkuk sehingga harus berkali-kali Tuhan utus Nabi, sama seperti Firaun yang tegar tengkuk berapa kali Musa membawakan tulah kepada dia. Jadi diturunkan Nabi berkali-kali kepada satu kaum itu bukan kehebatan seharusnya, tapi seharusnya itu malu mereka, Bani Israel ini. Berkali-kali Nabi diutus kepada mereka. Makanya Yesus berkata, nenek moyangmu adalah pembunuh para nabi. Karena mereka adalah umat tegar tengkuk. Tuhan berkali-kali menyadarkan mereka supaya mereka bertobat. Tapi apa yang terjadi? Walaupun Tuhan tahu mereka sulit untuk bertobat karena mereka sombong dan angkuh, Tuhan tetap mengutus para nabi kepada mereka. Kenapa? Inilah Tuhan yang maha kuasa itu. Tuhan yang penyayang itu seperti itu esensinya. Berkali-kali memberikan kesempatan kepada hamba-hambanya untuk bertobat. Nah, jadi kalau Aron mengatakan Kristen percaya bahwa nabi itu hanya dari Bani Israel, itu salah kaprah karena doktrin. Karena Yahudi pun mempercayai nabi-nabi itu ada dari luar Bani Israel. Salah satunya Bileam. Di Kristen dianggap sebagai nabi palsu. Ya, padahal dia adalah seorang nabi. Karena Tuhan berfirman kepadanya. Masa Tuhan berfirman kepada nabi palsu? Bileam itu bisa membuat keledai bicara. Nah, jadi Bileam ini dituduh sebagai nabi palsu dalam kitabnya orang Kristen. Padahal Bileam itu adalah nabi di luar Bani Israel. Nah, inilah yang menjadi asbab teman-teman Kristiani itu selama ini itu tidak menerima nabi-nabi lain seperti Bileam. Karena kalian dapat informasi tentang nabi ini, adikku, dari tulisan orang Yahudi. Contoh, kalau adindaku Arom dapat tulisan karangan orang Sumatera Barat, maka tentu dia akan lebih cenderung menceritakan tentang orang Sumatera Barat. Ngapain kita tulis orang Jawa Barat? Tentu kita akan lebih memuliakan suku kita. Nah, Arom dapat informasi tentang Tuhan itu dari Yahudi. Dimana kalau Arom baca di Yohanes pasal 1:8 nomor 37 sampai 42, orang Yahudi itu sangat memuliakan nasabnya, mengaku-ngaku keturunan Abraham, membanggakan itu. Bapak kami Abraham, bapak kami adalah Allah. Makanya dia merendahkan Yeshua karena menganggap bahwa Yeshua itu bukan dari keturunan Daud. Nah, seharusnya orang berpikir di situ, masa iya Tuhan hanya mengutus kepada Bani Israel saja? Masa Tuhan tidak mau menyelamatkan bangsa lain? Suku Amalek itu dihabisi. Bahkan Tuhan berfirman dalam kitab Arom, kalau Arom lihat dalam kitab Perjanjian Lama, Tuhan memerangi suku Amalek turun-temurun. Pertanyaannya, apakah Tuhan telah mengutus seorang nabi ke suku Amalek? Kalau mereka tidak diutus nabi, kenapa mereka harus bertobat? Makanya di dalam Al-Quran itu, tidaklah suatu kaum itu dihukum sebelum mereka diutus Rasul dulu. Baru mereka dikatakan kafir ketika mereka menolak perkataan dari Rasul ini. Bang Wan, dimute dulu ya Bang, maaf. Itu. Ya, jadi artinya adindaku, kalau Arom percaya Tuhan yang Arom sembah itu Tuhan yang maha adil, maka mustahil dia hanya mengutus Nabi di Bani Israel saja. Karena ini akan membuat orang Yahudi menjadi semakin rasis. Itu kenapa mereka sangat rasis sekali, karena mereka membuat karangan dari tangan mereka sendiri, memuliakan keturunan mereka. Ini faktanya. Kan Arom melihat sendiri bagaimana kerasisan umat Yahudi dengan mengatakan orang di luar Yahudi dikatakan sebagai apa? Kunarion. Bahkan Yesus pun mengutipkan perkataan itu. Nah, jadi
saya harus luruskan ini. Pandangan Yahudi dan pandangan Islam kurang lebih sama, di mana kami percaya bahwa Nabi itu tidak hanya diutus kepada Bani Israel saja, dan makanya Rasulullah SAW itu adalah Rasul untuk sekalian alam, karena dia penutup para Nabi. Artinya seluruh alam semesta itu, tentu Allah tahu apa yang akan terjadi. Betapa mudahnya sekarang kita punya gadget, ajaran Islam mudah disiarkan melalui TikTok, YouTube, Facebook. Maka tentulah Nabi Muhammad SAW layak dikatakan sebagai rahmatan lil alamin, karena ajarannya itu bisa menyentuh seluruh alam semesta ini. Nah, kalau Yeshua itu tidak pernah dikatakan sebagai Rasul rahmatan lil alamin, tapi dia dikatakan Rasul kepada Bani Israel. Ada khususan kepada dia. Bukan berarti pada waktu itu tidak ada lagi yang diberikan nabi lain, tidak. Karena Yahudi dan Islam percaya ada sekitar 1400-an atau lebih lah nabi dan rasul. Bukan hanya 25 saja, Rom. Nah, dan kalau literasi Yahudi, Rom boleh belajar dalam Talmud, dalam Mishnah, karena Torahnya orang Yahudi itu bukan cuma Torah Sebiktaf saja atau Torah tertulis. Ada namanya Torah Sebealpeh. Karena orang Yahudi sama seperti orang Islam sudah mengenal tradisi lisan. Informasi itu mereka wariskan lisan by lisan. Seperti itu, Arom. Kalau butuh literasi nanti saya akan coba carikan. Ada namanya Bamit Baraba 20, di mana orang Yahudi percaya bahwa Nabi itu tidak hanya dari untuk Bani Israel saja. Seperti itu. Boleh nambahin dikit tuh nih. Sebentar ya, saya terima telepon dulu bentar. Lanjut Iya. Bang Ben, saya telepon belum. Ya, jadi tadi yang dibawa Uni itu bahwasanya benar. Bileam itu dari suku Moab. Suku Moab bahkan suku Moab itu bukan keturunan Abraham. Dia keturunan Lot, suku Moab. Siapa lagi di Bible nabi yang di luar Bani Israel? Ada yang dari suku Edom, Obajah. Edom itu bukan keturunan Yakub, tapi keturunan Natan. Boleh Siapa tahu lagi? Datanya di Gimana? data berapa ya, Bang? Nabi di luar Israel itu di data berapa, Bang? Ada kitab Nabi Obajah kan ada. Maksudnya di Alkitab Cek aja. yang saya pegang sekarang. Di situ Bang. Kalau saya lupa ya chapter berapa, nanti coba dicek. Jadi data yang keberapa gitu? Di Kejadian kah? Di mana? Oh, enggak. Kitab para nabi itu kan ada itu Obajah. Terus Ayub. Bukan. Ayub itu juga bukan dari suku Bani Israel, Bang. Ayub itu suku Kanaan. Jadi sebenarnya banyak. Makanya tadi Uni bawa di Zefanya, coba buka Zefanya 6 nomor 9 ya, ayat yang dikutip sama Uni tadi kalau nggak salah. Kalau saya nggak salah ingat, di Zefanya 6 nomor 9 di situ dikatakan bahwasanya Hashem atau Tuhan itu akan mengutus lidah-lidah suci lainnya dari bangsa-bangsa lain itu untuk memberitakan dia. Nah, itu dasarnya salah satunya. Dan Yahudi juga percaya bahwasanya Nabi itu banyak yang di luar Bani Israel. Jadi kepercayaan Islam dengan Yahudi itu sama, bahwasanya Tuhan itu punya banyak Nabi dari semua suku bangsa. Itu tadi hanya beberapa aja ya. Bileam dari suku Moab, Obajah dari suku Edom, terus Kanaan, Ayub dari suku Kanaan, dan ada beberapa nabi lagi. Tapi saya lupa sih. Saya biasanya ingat yang 3 itu. Dasarnya tadi di Zefanya itu dasarnya. Lanjut, kalau teman-teman mau menambahkan, silakan. Iya, saya sepakat sih, Bang. Saya sepakat bahwa Sang Pencipta langit dan bumi itu untuk umat manusia. Saya sepakat, Pak. Saya sepakat untuk seluruh umat manusia. Saya sepakat. Dia harusnya memang mengajarkan untuk seluruh umat manusia menyembah kepada Dia. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis.
Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.